Bapak Ibu sekalian, di sesi terakhir ini saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu sekalian tentang dua tema yang akan kita bahas di hari ini. Pertama tema tentang sedekah, yang kedua adalah tema tentang wakaf. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang dua tema ini di hari ini. Nah, baik, pertama saya akan berangkat dari sedekah dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan di Indonesia maupun di banyak negara, potensi dana umat itu ada 4 ini bagi saya ya. Ada zakat, wakaf, hibah, dan sedekah. Jadi ini potensi dana umat. Nah, ketika negara tidak mampu membantu dari sisi APBN misalnya, terbatas danaannya APBN, lalu kemudian ketika perusahaan terbatas juga CSR-nya, maka ada satu dana sosial yang begitu besar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu dengan dana zakat, wakaf, hibah, dan sedekah. Nah, dalam istilah filantropi Islam, ini semua dikenal dengan sedekah yang pernah saya jelaskan di pertemuan awal. Sedekah itu terbagi dua, sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah tatawu'i, sukarela namanya adalah wakaf, hibah, dan sedekah, dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apa bedanya di antara 4 ini? Nah, kalau wakaf itu substansinya, asetnya harus tetap. Sedangkan hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Jadi wakaf itu betul tadi ya. Jadi wakaf itu adalah baqaul ain, kekekalan pokok. Ya, jadi waqafa itu adalah berhenti. Berhenti artinya dia tidak boleh habis. Ya. Contoh, saya punya uang 50.000 ini. Kalau wakaf 50.000 ini nggak boleh habis. 50.000 ini dimanfaatkan untuk bisnis, hasil 50.000 ini baru dimanfaatkan untuk orang miskin. Nah, sedangkan sedekah 50.000 ini boleh diserahkan semuanya habis. Jadi di situ yang kemudian terjadi perbedaan, terjadi kehati-hatian para ulama tentang baqaul ain, kekekalan pokok. Maka menurut mayoritas para ulama mengatakan bahwa bakoknya itu harus dijaga. Tapi kalau uang gimana bakok lainnya? Nah, ini menjadi perdebatan lama, tapi akhirnya selesai ketika keluarnya fatwa Majelis Ulama tentang kebolehan wakaf uang. Nah, saya punya satu buku lama namanya Risalah fi Jawazi Waqfin Nuqud. Nah, itu perdebatan lama di banyak negara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kalau zakat gimana? Zakat kan sudah pernah kita pelajari, semuanya disalurkan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Ya, jadi jelas ketentuannya. Nah, kalau sedekah gimana? Aset maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya dipindah tangankan. Jadi kalau ini uang sedekah, boleh ini habis semuanya diperuntukkan. Tapi kalau wakaf jadi tidak boleh. Dia harus baqaul ain, harus kekal pokoknya. Yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Nah, jadi kalau begitu enak jadi nazir wakaf atau jadi amil zakat? Kalau nazir, ambil dia baru dapat. zakat. Enak ambil zakat, bisa menghabiskan. Ya, jadi kalau gini, bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada 8 asnaf ya, ada 8 asnaf, berarti kan setiap asnaf itu dapat 1/8 kan? 1/8 sama dengan 12,5%. Itu artinya kalau ambil zakat dapat 1 miliar, 125 juta sudah di tangan. Gajinya dia. Tapi kalau wakaf, ya wakaf misalnya dapat 1 miliar, tidak boleh diambil 10%, karena di undang-undang kan 10% tuh. Ya. Tidak boleh diambil dari 1 miliar, tapi dikelola dulu 1 miliarnya, dapat untung 100 juta, nah 10% dari 100 juta. Nah, jadi di sana bagi saya butuh inovasi sebenarnya. Tapi dampaknya Masya Allah luar biasa, multiplier efeknya ya. Nah, kita terusin ya. Nah, kalau hibah, substansi maupun hasilnya yang dipindah tangankan dari satu orang kepada orang lain tanpa syarat. Tapi jangan sampai kemudian hibahnya untuk orang kaya ya, hibah itu orang miskin lah kira-kira gitu ya. Nanti riswah. Nah, terus regulasi wakaf. Nah, kita sudah bicara dulu tentang regulasi wakaf sebelum kemerdekaan. Nah, kalau sesudah kemerdekaan gimana Pak Hendra? Yang mengatur yang pertama sekali adalah Undang-Undang UUPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di satu pasal 49 itu dikatakan bahwa ya perwakapan tanah milik itu dilindungi ya, bahasanya dilindungi, berarti dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya negara wajib untuk melindungi aset wakaf ini. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, terus
Undang-Undang UPA tadi diperjelas melalui PP nomor 28 tahun 77 tentang perwakapan tanah milik. Nah, kalau Bapak Ibu tadi bertanya misalnya, kenapa sih Pak Hendra aset wakaf di Indonesia itu lebih banyak bentuk tanah dan bangunan? Karena memang kalau Bapak Ibu baca di sini bahwa wakaf itulah yaitu sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik. Mafhum mukhalafahnya adalah selain tanah milik tidak boleh diwakafin. Nah ya, jadi memang regulasinya yang mengatur demikian. Lalu berkembang di Impres nomor 1 tahun 1991. Yang dikatakan wakaf itulah benda bergerak dan tidak bergerak. Lebih luas lagi maknanya. Lalu Undang-Undang 41 tahun 2004, inilah undang-undang wakaf pertama di Indonesia. Saya tahu persis undang-undang ini lahir karena pada saat itu saya lagi nyusun tesis. Saya kebetulan sering mengisi acara di Kementerian Agama, memberi motivasi wakaf kepada banyak anak-anak muda di seluruh Indonesia di Kementerian Agama. Ya, alhamdulillah melalui wakaf ini pula saya banyak berjalan-jalan ke seluruh Indonesia, amanah dari teman-teman di Kementerian Agama. Jadi Masya Allah luar biasa. Di undang-undang ini, ya, sebelum undang-undang ini lahir, risetnya kemana teman-teman? Risetnya adalah ke Yordan, seingat saya ke Mesir, dan berbagai macamnya. Maka orang mengatakan Indonesia itu wakafnya ikut mana sih kira-kira? Saya selalu mengatakan ya ikut Indonesia sendiri ciri khasnya. Meskipun dari sisi pengelolaan saya lebih cenderung melihat seperti Mesir ya, karena di Mesir ada Hayatul Auqaf, Badan Wakaf Mesir, di Indonesia ada Hayatul Auqaf, Badan Wakaf Indonesia, kira-kira gitu. Nah, di undang-undang ini apa dikatakan? Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Wakaf itu adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama. Itu artinya apapun yang tahan lama boleh diwakafin. Yang kedua, manfaat jangka panjang. Nah, apapun yang punya manfaat jangka panjang boleh diwakafin. Nilai ekonomi. Nah, ini memasuki fase yang luar biasa, artinya objek wakaf itu tidak lagi hanya tanah dan bangunan, tapi apapun yang tahan lama, apapun punya manfaat jangka panjang dan nilai ekonomi boleh diwakafin sesuai syariah ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu muncullah PP 42 tahun 2006. Nah, di sini lebih menarik lagi nih. Saya ingin jelaskan sama Bapak Ibu sekalian ya tentang wakaf ini bahwa di fikih itu terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama fikih ya. Kalau Abu Hanifah Imam Syafi'i mengatakan kalau sekali wakaf itu intiqal, berpindah kepemilikannya bukan lagi menjadi milik wakif tapi sudah menjadi milik Allah. Ya. Jadi itu Masya Allah luar biasa menjadi milik Allah, milik umat. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan wakaf itu bukan perpindahan kepemilikan, tapi dia perpindahan manfaat. Sama dengan ariyah kalau Bapak Ibu belajar ekonomi syariah. Jadi manfaatnya masih menjadi manfaat wakif. Miliknya masih menjadi milik wakif, tapi manfaatnya untuk orang lain. Itu yang dimanfaatkan dengan case wakaf linkis sukuk itu yang sekarang itu kan. Di mana kemudian BWI menghimpun dana wakaf, lalu kemudian diinvestasikan di sukuk, hasil sukuknya dimanfaatkan untuk rumah sakit aini, rumah sakit mata dan berbagai macamnya dan lainnya. Dan itu yang terjadi. Jadi dalam waktu 5 tahun boleh dong ambil uang wakafnya lagi, boleh. Nah itu diatur. Ini menjadi menarik ya. Jadi regulasi wakaf Indonesia itu menganut mazhab-mazhab fikih itu. Jadi ini satu hal yang unik bagi saya. Coba Bapak Ibu perhatikan dari PP 42 tahun 2006. Yang dikatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf untuk dimanfaatkan selamanya. Nah, itu bayangin ya, berarti mazhabnya Syafi'i kan? Berarti wakaf itu adalah permanen. Sedangkan ada juga atau jangka waktu tertentu. Berarti wakaf itu adalah temporer. Jadi wakaf mu'abbad wa wakaf mu'akkad. Jadi ini menjadi menarik di Indonesia itu. Jadi ya boleh dong wakaf untuk pakai jangka waktu, boleh di undang-undang ini. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini fase yang luar biasa bagi saya dari sisi regulasi. Nah kemudian PP tadi diperbaharui ya, disempurnakan dengan lahirnya PP nomor 25 tahun 2018. Kenapa PP ini lahir? PP ini lahir karena banyaknya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, dan itu tidak sedikit kemudian jalan tol yang kemudian tanah wakaf kena infrastruktur ini. Maka untuk mempermudahnya, maka diaturlah dalam PP ini bahwa untuk ruslah ya pergantian aset wakaf, bukan penjualan ya, tapi pergantian aset wakaf itu tidak perlu ke Jakarta dalam beberapa hektar, kira-kira ada aturannya di situ. Ya, jadi tidak perlu ke Jakarta tapi cukup di daerah. Jadi ini menjadi kemudahan. Lalu kemudian kalau kita perhatikan unsur wakaf itu ada 4 di rukun wakaf: wakif, mauquf alaih, sighah.
Kenapa di sini tidak disebutkan nazir dalam ada yang tahu ini? Kenapa di rukun wakaf tidak disebutkan nazir, tapi di undang-undang wakaf nazir disebutkan menjadi unsur wajib? Ada yang tahu nih yang belajar wakaf? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Oke. Mungkin saya bisa coba ya, Pak. Mungkin karena kalau di rukun wakaf, nazir itu pelaksana yang mengelola itu sebenarnya bisa dilakukan secara pribadi maupun sebenarnya individu. Jadi artinya orang yang mewakafkan juga bisa menjadi seorang nazir, gitu kan, Pak? Baik. Jadi betul, Bu Epi. Tambahan, Ustaz. Ya, gimana? Ya, silakan. Tambahan sedikit, kalau di undang-undang baru ada nazir itu untuk mengakomodasi wakaf produktif. Jadi wakaf produktif itu perlu ada seorang nazir yang mengelola wakaf itu. Baik, ada lagi? Nah, pada dasarnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kenapa di rukun wakaf di fikih kalau kita belajar fikih itu nazir nggak disebutkan, cukup 4 ini aja. Jadi syarat sah wakaf itu ada rukun 4 ini aja, wakif, mauquf, hartanya, tujuannya, ya, lalu ada sigatnya, pernyataannya. Kalau Imam Abu Hanifah cukup 1 Pak, sigatnya aja. Kenapa kata Abu Hanifah? Karena dengan sigat sudah mewakili semuanya. Jadi ini Masya Allah itu Abu Hanifah, jadi mazhabnya Hanafi ya. Nah, kenapa tidak ada di sini nazir? Karena orang-orang dahulu itu dia yang berwakaf, dia yang ngelola. Nah ya, jadi Umar bin Khattab seperti diceritakan tadi, dia yang wakaf, dia yang ngelola. Utsman begitu juga, ya. Jadi dia yang ngelola, jadi nggak perlu nazir. Ya, ada satu tambahan lagi kalau 4 bilang tadi oleh pemakalah kedua, ada satu lagi yang dilupakan bahwa ada namanya Muhairik ya. Itu seorang Yahudi yang mewakafkan 7 kebunnya dan ikut perang Uhud meninggal. Itu pada akhirnya menjadi alasan bahwa non muslim boleh berwakaf. Ya. Jadi non muslim boleh berwakaf tapi nazir nggak boleh non muslim. Nah, ini menjadi menarik ya. Di undang-undang diatur bahwa wakif itu boleh non muslim tapi nazir nggak boleh. Jadi nah ini kalau Bapak lihat syarat wakaf di undang-undang kita jelas di sini ditambah nih pakai jangka waktu ya peruntukan harta wakaf. Nah saya pikir nanti kapan-kapan bicara tentang fikih wakaf. Nah saya ngajar juga fikih wakaf jadi ada beberapa hal menarik. Lalu kemudian jenis harta wakaf ini menjadi menarik. Kalau dulu kita cuma mengenal benda tidak bergerak. Nah, sekarang ada benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang. Coba bayangin oleh Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini filantropi wakaf ini hanya membolehkan tanah, kira-kira Bapak Ibu nunggu jadi juragan tanah dulu baru bisa berwakaf ya. Bu LP misalnya tunggu banyak tanahnya dulu baru dia wakaf kira-kira ya. Pak Triongko juga gitu, Pak Muhammad Fauzi juga gitu kira-kira. Tapi dengan kesempatan dibolehkan wakaf uang, cukup dengan Rp1.000.000 sudah dapat sertifikat wakaf uang. Jadi kesempatan orang berwakaf, kesempatan orang melakukan filantropi itu semakin luas. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ada logam mulia, surat berharga, kendaraan, bahkan saham. Sekarang saya tanya teman-teman di Dompet 2 apa, banyak menerima wakaf saham dan berbagai macamnya. Itu juga yang dilakukan oleh ACT misalnya ya, dengan global wakaf dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya, misalnya kontrakannya nggak mau diambil sewanya, udah wakafin aja. Jadi banyak sekali. Lalu kemudian di PP tadi, tanah dan berbangunan, saya pikir sudah tinggal baca saja. Nah, cara pengelolaan wakaf. Nah, ini menjadi menarik di Indonesia itu. Nah, Bapak Ibu lihat nih ya, cara pengelolaan wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Jadi tidak konsumtif ya. Jangan dibolak-balik ya. Jangan sampai nanti zakat produktif, wakaf konsumtif. Jangan, karena kalau kita baca di hadis Rasulullah itu, memang betul Rasulullah tidak pernah menggunakan kata-kata wakaf Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Al-Quran tidak ada kata-kata wakaf. Di hadis Rasulullah tidak ada kata-kata wakaf. Rasulullah selalu menggunakan kata-kata habs. Ya, jadi tahanlah pokoknya wasabbil samrotuhu. Ya, jadi tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Nah pertanyaannya bagaimana bisa berbuah pohonnya kalau nggak dikelola? Nah itu kan problem ya. Nah jadi ini Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian imbalan. Berapa 10% di atas undang-undang kita? Boleh 10%. Saya sudah banyak melakukan riset di banyak tempat. Saya melihat bahwa Indonesia termasuk tinggi juga dibandingkan negara-negara lain 10% ya. Lalu kemudian sanksi. Dulu nazir itu Pak,
Ya, saya bilang yaitu sambilan. Saya punya tuh hasil riset UIN di sebelum lahir undang-undang ini. Di riset lah nazir-nazir wakaf. Ternyata nazir-nazir wakaf itu sambilan, Pak. Betul yang diceritakan pemakalah tadi. Sambilan. Sambil ngantor, sambil jadi nazir. Ya wajar kalau kemudian hasilnya juga sambilan juga. Pas pulang kantor lihat tanah wakaf, alhamdulillah masih ada tanah wakafnya. Besok sudah lama-lama tumbuhlah ilalang, nggak bisa dimanfaatkan, ya kan? Padahal kan wakaf itu kan sedekah yang senantiasa mengalir. Mengalir itu tentu seberapa besar manfaatnya bagi orang manfaat kan? Sama masjid, semakin banyak dimanfaatkan orang beramal, tentu akan semakin mengalir. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi itu hasil riset. Tapi kalau kemudian nazirnya menyelewengkan dana, bisa dikena sanksi, Pak. Sekarang nazir itu bisa diberhentikan, bisa diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Lalu kemudian siapa yang bisa menjadi nazir wakaf di Indonesia? Ada 3 Bapak Ibu sekalian ya di undang-undang kita, perseorangan. Perseorangan ini bukan individu, tapi minimal 3 orang. Nah, saya pikir UNER sudah bisa menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia menjadi nazir wakaf uang. Mudah-mudahan ITB Ahmad Dahlan menyusul. Nah, mudah-mudahan nanti Masya Allah itu luar biasa dahsyatnya. Lalu organisasi, lalu ada badan hukum. Nah, silakanlah. Saya pikir bisa Bapak Ibu sekalian melakukan itu. Potensi tanah wakaf ini banyak, Pak. Kalau bicara potensi, kita banyak sekali potensi itu. 75% tanah wakaf seluruh Indonesia berbagai macamnya. Tapi Pak, maaf punten ya nih ya. Realnya hari ini masih sedikit, Pak. Wakaf uang kita juga hari ini di BWI juga masih sedikit bagi saya. Nah, saya setujulah sebenarnya seperti Badan Wakaf Mesir, itu perpaduan Bapak Ibu sekalian. Ya tidak cukup cuman ahli hukum semua, di situ harus ada pengusaha ya, harus ada petani. Jadi kemudian ya bagaimana kemudian wakaf itu bisa tumbuh berkembang ya, punya nilai mungkin tambah. ini kali Pak. Pak, mungkin saya tambahin Pak. Mungkin itu nazirnya juga harus right man and right place, Pak. Ya siap. Tapi ya itu semestinya kita mencontoh di Mesir bagi saya dan beberapa negara. Ya, jadi tidak cukup hanya menjadi pakar hukum saja, tapi juga perpaduan anak-anak ITB Ahmad Dahlan yang ahli teknologi dan bisnis, lalu kemudian perpaduan anak-anak UIN yang ahli hukum, perpaduan anak-anak IPB yang ahli pertanian, ya. Jadi wah itu baru keren kira-kira. Saya berharap ke depan Bapak Ibu sekalian lah. Saya dari dulu memang sering mengisi acara wakaf, tapi untuk menjadi anggota Badan Wakaf belum mau ini di antaranya gitu. Mudah-mudahan nanti ada Pak Iwan, Pak Triongko dan Bu Epi. Mungkin harus dibuat semacam blueprint, Pak. Percontohan, Pak. Jadi seperti kota wakaf gitu. Ya, baik. Jadi buat percontohan, Pak. Saya dulu sudah bikin 10 tahun. Ketika saya mencalonkan yang pertama dulu, saya sudah membuat blueprint Indonesia itu. Mudah-mudahan nanti dibuat lagi. Nah, lalu kemudian ini sasaran wakaf. Di situ ada pemberi wakaf, wakif, lalu wakaf nazir, ya, mauquf alaih. Lalu kemudian ini menjadi menarik bagi saya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita investasi, itu kita masih mengharapkan sesuatu. Tapi kalau wakaf itu nggak mengharapkan sesuatu, Pak. Coba bayangin, itu dana segar yang luar biasa. Ya, jadi ini kalau dimanfaatkan, wah Masya Allah luar biasa itu perpaduan wakaf tanah yang tadi yang gersang dipaduin dengan wakaf uang. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi wakaf ini nggak boleh diborohkan Pak ya, nggak boleh dianggunkan di bank ya, bank juga nggak mau terima. Karena wakaf ini nggak boleh dijual kan, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan dan berbagai macamnya. Lalu kaitan pajak nih, wakaf tanah dan pajak. Nah, ini yang dulu pernah Pak Indra sampaikan juga. Di Undang-Undang Nomor 12 tahun 85 ya, pasal 3 ayat 1, tanah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Lalu ada seorang kiai di ulama besar kita di Jakarta punya pesantren besar. Lalu dia komplain, kok tanah saya kena pajak, gitu bilang gitu kan. Oh, ternyata usut punya usut, ternyata belum dibuat sertifikat tanah wakaf. Kalau belum punya sertifikat tanah wakaf berarti masih menjadi tanah milik kan. Nah, oleh karena itu ada baiknya kemudian kalau Bapak Ibu sekalian punya mewakafkan tanah, segera dibuat sertifikat tanah wakafnya. Lalu kemudian yang ini undang-undang itu sudah menjadi undang-undang terbaru ya, diperbaiki ya Pak Triongko kalau tidak salah saya, ini tahun 1994. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Lalu ini Muhammadiyah tadi yang kita bicarakan. Nah, kenapa Muhammadiyah bisa tumbuh dan berkembang termasuk NU?
Ya, salah satunya lah menggunakan wakaf ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ini pesantren-pesantren besar nih Gontor, Al-Azhar semuanya tumbuh karena wakaf. Ini pesantren Ngabar yang bisa menghasilkan berapa puluh miliar per tahun dari aset wakaf. Lalu kemudian ini Agim Darut Tauhid yang Masya Allah, saya kalau ini saya ambil ketika saya ngisi acara wakaf di Bandung. Nah, saya sempatkan singgah sebentar di Darut Tauhid. Nah, Masya Allah luar biasa. Dengan iklan-iklan begini aja masuk ke Darut Tauhid, wah itu seakan-akan kita berada di zona wakaf. Yaitu yang kata Pak Iwan tadi, kalau Pak Iwan mengatakan bikin blueprint, Darut Tauhid sudah punya blueprint, sudah bukan blueprint lagi Pak, sudah menerapkan nih. Wakaf terpadu, kawasan wakaf terpadu, di sini ada toko-toko, ada bangunan dan berbagai macamnya. Nah, ini memang menjadi penting juga bagi kita. Filantropi di Indonesia itu mengandalkan dua, kekuatan lembaga atau kekuatan figur ya. Kekuatan figur itu seperti Agim, Ki Haji Abdul Ngastiar, ada Ki Haji Yusuf Mansur ya, Ustaz Abdul Somad, itu kekuatan figur tuh. Kalau mereka bilang ini, itu sudah cepat sekali filantropi itu, penghimpunan filantropi akan terjadi. Tapi yang menarik bagi saya bukan kekuatan figur pada dasarnya, kekuatan lembaga. Seperti dompet duafa orang nggak tahu siapa direkturnya kan, dan berbagai macamnya. Rumah zakat juga sampai hari ini saya nggak tahu mungkin kita direkturnya kan. Tapi Masya Allah itu gerakannya luar biasa. Lalu kemudian ini Pak yang rumah sehat terpadu yang saya ceritakan di Parung yang punya dompet duafa yang dibangun dengan wakaf, jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kalau dikatakan filantropi wakaf ini punya dampak secara kesehatan, punya dampak. Ya, coba bayangin kalau dia punya gaji misalnya 2 juta, tapi kemudian rumah sakitnya gratis, dia nggak menjadi orang miskin Pak. Ya, rumah sakitnya gratis, pendidikannya gratis. Jadi uang yang diperoleh dari gaji itu utuh. Nah, disinilah saya bilang itu wakaf itu mampu membuat orang sejahtera ya dan lebih baik secara ekonomi dan berbagai macamnya. Nah, ini juga Pak Radit nih, Prof Radit ya, ini membuat sebuah stimulasi. Wakaf juga bisa membuat stabilitas harga daging itu stabil. Gimana caranya dia bilang? Kerjasama tuh antara perguruan tinggi yang punya fakultas peternakan ya, lalu kemudian pesantren, perusahaan. Nah, ini padu ya, di pesantren kemudian dikelola, lalu kemudian di santri begitu banyak makan daging, kemudian santri sampai cerdas dan berbagai macamnya. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Nah, ini wakaf pom bensin. Nah, ya, jadi pom bensin ini di pondok pesantren Tazaka Pekalongan. Dari Pekalongan ini pernah juga saya nginap di hotel wakaf, sehingga saya tidur semalam di hotel wakaf di Pekalongan itu. Dan banyak lagi. Nah, ini yang punyanya ACT. Ya, warung wakaf. Pernah belanja di sini nggak warung wakaf Bapak Ibu sekalian? Ini di Jakarta loh ya. Di Jakarta ini di Jakarta Selatan. Saya kebetulan pulang dari Badan Wakaf acara riset dan saya singgah di sini. Jadi ini warung wakaf. Jadi banyak sekali. Ala kulli hal kunci terakhirnya adalah nazir. Betul saya bilang nazir. Kenapa nazir? Nazir itu harus bisa menghimpun, ya, harus bisa mengelola. Kalau pintar menghimpun nggak bisa mengelola, nggak punya nilai manfaat. Dan ini diawali oleh harus tadi punya data, ya. Data apa? Data mencatat berapa aset wakafnya, lalu dimanfaatkan, lalu diproduktifkan. Nah, kita berharap wakaf itu ke depan masjid-masjid kita itu tidak cukup menghimpun dana ziswap saja, tapi ada dana selain ziswap. Belajar dari mengelola negara. Bagaimana mengelola negara? Tanya Pak Triongko itu, ya ada pendapatan dari pajak, ada pendapatan selain pajak. Semestinya masjid-masjid juga demikian. Ada pendapatan ziswap, ada pendapatan selain ziswap filantropinya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ke depan harus kita tiru bagaimana pengelolaan negara, lalu pengelolaan filantropi dan berbagai macamnya. Ya syaratnya harus amanah Pak. Ya, tapi harus profesional juga. Kalau amanah saja dia nggak tambah. Tapi kalau profesional aja, saking profesionalnya tidak jarang serius dia mengatakan tanah wakaf yang dijual hilang nggak berbentuk lagi. Jadi harus dibutuhkan nazir ke depan amanah dan profesional. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sedekah wakaf dan itu punya multiplier effect yang luar biasa. Satu manfaatnya bagi masyarakat. Kalau ini bisa berkembang dan bertahan maka Masya Allah luar biasa. Kalau Prof Radit mimpinya itu apa? Mimpinya Prof Radit itu wakaf itu bisa menghilangkan riba. Saya tanya, Prof, gimana caranya Prof? Saya bilang, iya Mas Hendra, nanti coba jalan-jalan yang sekarang dibiayai oleh hutang, ya pinjaman dari luar negeri berbagai macamnya. Tinggal nanti saya ingin wakaf jalan tol Jambi Medan,
kumpulkan berapa perlu pengusaha. Udah wakaf. Nggak perlu hutang kan? Negara pun nggak perlu bikin jalan lagi kan? Sudah jalan semua di wakaf. Ya, perusahaan misalnya, saya ingin wakaf sekian-sekian. Nah pada akhirnya negara tidak berhutang, riba hilang. Nah, jadi ini masya Allah betul itu ayat Al-Quran. Ketika yamhaqullah riba, musnah Allah yurbis sadaqat, Allah tumbuh suburkan sedekah, maka riba akan hilang, maka kiamat akan datang. Jadi semakin dekat kira-kira gitu ya. Tapi ya wallahu a'lam lah, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah filantropi ini merupakan satu aset umat, aset negara yang masya Allah ending ceritanya adalah perubahan, merubah orang menjadi lebih baik. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Silakan diteruskan.